Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita tiba pada penghujung hari ini dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk dapat bersekutu di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan di esok hari. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di penghujung minggu ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwasanya Allah berhenti pada hari yang ketujuh atas segala pekerjaannya. Ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, supaya kita berhenti, kita perlu berhenti Bapak Ibu, sejenak berhenti. Maka ketika setiap hari renungan harian ini dibagikan kepada kita, ini mengingatkan kepada kita, kita harus berhenti. Untuk apa harus berhenti, Ina? Karena kehidupan kita harus kita jalani, melakukan ini dan itu. Harus cepat, bahkan banyak orang yang melakukan pekerjaannya terburu-buru oleh karena diburu-buru terus. Maka tidak ada lagi waktu baginya untuk berhenti. Berhenti apa artinya? Jikalau kita pernah Bapak Ibu serta saudara-saudariku mengikuti kegiatan retreat, ya, sebelum pandemi COVID-19 mungkin kita pernah melakukan retreat, entah itu anak sekolah minggu, remaja Naposo, ama, ina, lansia, kita mengadakan retreat. Apa artinya itu? Retreat itu adalah mengasingkan diri atau mengambil waktu untuk diri. Artinya berdiam diri. Merenung, stop. Kita membutuhkan itu Bapak Ibu. Jadi setiap orang memerlukan perhentian di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk mengingat yang pertama, apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, bagaimana dia melakukan setiap hal yang boleh dia lakukan itu. Lalu dia akan mengingat semua yang saya lakukan ternyata semua adalah pertolongan Tuhan. Jadi kata retreat itu mengambil waktu sejenak, bukan sibuk sejenak. Tetapi mengambil waktu adalah merenung. Jadi ketika suatu kumpulan atau rombongan mengadakan retreat, lebih banyaklah merenung diri. Merenungkan setiap kehidupan ini. Dan ketika kita pulang dari retreat, bukan capeknya yang dapat, tetapi kepuasan, hubungan dengan Allah itu sangat dekat sekali. Berarti itu membuktikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita membutuhkan masa-masa di mana kita harus diisi oleh kekuatan daripada Allah. Maka pada hari yang ketujuh Bapak Ibu, kita sebagai Allah yang telah beristirahat pada hari yang ketujuh, lalu kita pada hari Minggu, di hari yang dikuduskan itu, kita berhenti dari pekerjaan kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk diisi dengan firman Tuhan. Sejenak kita duduk di bait Allah, dan di sana kita di-recharge, diisi kembali kekuatannya dengan firman Tuhan. Itu kita menghentikan sejenak, maka datanglah ke gereja. Jangan pernah datang ke gereja tetapi pikiran kita, aduh gimana ya nanti cucianku, gimana nanti jemuranku, gimana. Pikiran kita melayang-melayang. Tetapi ketika kita telah menginjakkan kaki kita ke bait Allah, ke gereja, kita datang kepada Tuhan, maka serahkan hidupmu seutuhnya. Apapun yang kamu rancangkan, apapun yang kamu pikirkan, biarlah itu berkomunikasi dengan Tuhan. Maka ketika datang ke gereja, jangan asik aja berbicara Bapak Ibu. Jangan asik memperhatikan kesalahan orang lain. Jangan asik memperhatikan fashion orang lain. Tetapi datang ke gereja itu adalah perhatikan apa kehendak dan perkataan Tuhan dalam dirimu. Di dalam ketika kita datang kepada bait Allah Bapak Ibu, di sana hubungan kita dibangun kembali dengan Allah. Jikalau kita pun harus mengatakan dan menyapa sesama kita Bapak Ibu, itu baik. Tetapi fokus kita datang ke bait Allah adalah kita
hubungan kita dengan Allah diperbaharui kembali. Maka jangan ada yang memakai bait Allah, datang ke gereja itu bukan dengan tujuan mendengarkan firman Tuhan, tetapi datang untuk membuat keonaran atau bahkan melihat kesalahan untuk dapat diingat dan diungkit dan menjadikan suatu perkelahian atau permusuhan. Jangan Bapak Ibu. Datanglah ke gereja dengan penuh cinta kasih, datanglah ke gereja dengan hubungan yang harus dibangun kembali antara kita dengan Allah. Selesai Bapak Ibu. Jadi ketika kita telah selalu dibaharui hubungan kita dengan Allah, kita tidak sibuk lagi memperhatikan kesalahan orang lain. Kita tidak sibuk lagi campur tangan atau turut campur kepada hal-hal yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman Bapak Ibu. Maka datang ke gereja adalah membaharui diri hubungan kita kepada Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi saat ini ketika kita diajarkan Tuhan di dalam perhentiannya, kita pun berhenti. Lalu yang berikutnya adalah ketika Tuhan berhenti dengan segala pekerjaannya, maka jangan ada di antara jemaat Tuhan berkata, tidak ada waktu bagiku ke gereja, saya terlalu sibuk. Jangan Bapak Ibu. Tuhan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Tuhan yang memberikan kita kecukupan atas makanan dan minuman kita. Maka jangan pernah melewatkan hari di dalam minggu kita bersekutu kepada Tuhan dengan berkata, saya tidak sempat ke gereja. Saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, ingat Tuhan yang mencukupkan kita atas segala makanan dan minum kita. Tuhan akan mencukupkan segala kesehatan kita. Tuhan akan mencukupkan damai sejahtera di dalam diri kita, asalkan kita tetap terhubung kepada Dia Bapak Ibu. Yakin dan percayalah, penyertaan Tuhan itu, berkat Tuhan itu akan mengalir bagi setiap orang yang mendahulukan hubungannya dengan Tuhan, yang memelihara hubungannya dengan Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, saya berharap Bapak Ibu kita akan bertemu di ibadah minggu besok. Kami berdoa Bapak Ibu tetap di dalam kesehatan, di dalam sukacita, dan dimanapun Bapak Ibu beribadah, datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh. Datanglah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ingat, datang beribadah adalah membaharui diri, membina hubungan yang baik kepada Tuhan. Lalu ketika hubungan kita telah baik dengan Tuhan, pasti Bapak Ibu hubungan kita dengan sesama pun akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan segala persiapannya hari ini untuk mempersiapkan di dalam persekutuan ibadah minggu besok. Sampai bertemu di dalam ibadah minggu besok Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang memberitahukan kepada kami ada saat-saat kami terhenti Tuhan, supaya kami dapat terhubung dengan Tuhan, supaya kami tidak terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Tetapi Tuhan biarlah senantiasa memberkati kami, dan ketika kami datang dan masuk ke bait-Mu yang kudus Tuhan, itu membuktikan kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu dan mau dibaharui oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.